Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, our topic today is presentation. Ya, bahan pembicaraan kita pada pertemuan kali ini adalah presentasi. What is presentation? Presentation is a speech given or delivered by a person to show an idea or a plan or purpose or a concept to the audience to convince them that the idea or the plan or the purpose or the concept is important to them. Ya, presentasi adalah suatu pembicaraan yang disampaikan seseorang kepada sekelompok orang atau audiens untuk menyampaikan suatu gagasan, rencana, konsep, dan lain-lain untuk meyakinkan audiens tersebut bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara mempunyai nilai penting bagi mereka. And then, what are the types of presentation? Ya, apa saja jenis atau macam presentasi itu? Secara garis besar, ya, kita bisa membagi presentasi ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah persuasive presentation, kemudian yang kedua informative presentation, dan yang terakhir adalah scientific presentation. Okay, now we are moving to persuasive presentation atau presentase persuasif. Sesuai dengan namanya, presentase jenis ini ditujukan untuk mengajak audiens melakukan sesuatu. Ya. Pengertian melakukan sesuatu ini mengapa saya beri warna merah dan diberi tanda kutip. Ya. Ini penjelasannya adalah seperti butir A dan B. Ya. Melakukan sesuatu ini dapat bersifat negatif maupun positif. Jika mengerjakan sesuatu ini atau ajakan yang disampaikan oleh pembicara atau presenter, ya, mengarah kepada audiens untuk melakukan sesuatu, ya, maka dia disebut sebagai ajakan yang bersifat positif, seperti iklan mengkonsumsi barang dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, ajakan untuk menghindari atau menolak sesuatu. Ya. Nah, ini ajakan yang bersifat negatif, ya, bukan ajakan melakukan sesuatu tapi menghindari sesuatu. Contoh, presentasi tentang menghindari pola hidup tidak sehat dan sebagainya. Baik, slide ketiga ini menunjukkan beberapa contoh tambahan jenis-jenis persuasive presentation. Ya. Di sini ada macam-macam, bahkan saudara bisa menambahkan sendiri, ya. Misalnya, anjuran untuk berolahraga rutin untuk kesehatan jasmani. Nah, ini kan sifatnya adalah ajakan yang positif. Demikian pula ajakan untuk berperilaku disiplin, ya, ini juga arahnya positif. Menawarkan objek atau destinasi wisata, juga demikian. Kunjungilah, bla 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 bla, seperti itu. Ceramah keagamaan atau khotbah, nah ini terbalik, ini unik. Ceramah keagamaan atau khotbah dalam bahasa Inggris disebut sermon, ya, itu biasanya merupakan perpaduan antara persuasive presentation yang bersifat positif dan negatif. Misalnya, ya, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini kan sifatnya positif, ya. Hindari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Nah, ini negatif. Kemudian, contoh yang negatif yang lain, ya, dampak buruk mengkonsumsi minuman keras. Ya. Bahayanya makan dan minum secara berlebihan. Nah, ini kedua-duanya negatif. Ya. Nah, perhatikan bahwa dari contoh 6 butir di atas ini, ya, ada 3 yang tergolong positif, ya. Kemudian ada 2 yang khusus negatif, ya. Tapi khusus untuk ceramah keagamaan atau khotbah ini karena
itu adalah perpaduan positif dan negatif, jadi dia bisa sebagiannya itu misalnya anjuran untuk berbuat baik atau beramal, ya. Kemudian ya ajakan untuk tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Nah, ini unik, ya. Jadi untuk yang nomor 4 itu unik. Next. Okay. Now we are moving to informative presentation. Ya, sekarang kita bergerak pada butir 22, yaitu presentasi informatif. Ya, sesuai dengan namanya, ya, jenis presentasi ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ya, contohnya, ya, pertama, peliputan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, ya, seperti misalnya bencana alam, pertandingan, ya, kompetisi olahraga dan sebagainya. Kemudian pengumuman atau announcement, ya. Kemudian press conference atau konferensi pers misalnya yang diadakan oleh kepolisian, ya, dalam rangka keberhasilannya untuk mencegah penyelundupan narkoba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari dan waktu tertentu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah weather forecast atau perakiraan cuaca. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk presentasi yang sifatnya informatif. Informatif itu apa? Memberikan banyak kejelasan yang berguna bagi masyarakat, ya, baik masyarakat umum, misalnya data tentang perakiraan cuaca, ya, ini sifatnya adalah bersifat umum dan diperlukan untuk masyarakat umum, maka dia dikatakan informasinya bersifat umum. Tapi ada juga informasinya yang bersifat khusus, ya, misalnya seperti press conference atau announcement, ya, konferensi pers atau pengumuman. Ya, ini kan biasanya lebih ditujukan untuk kepentingan tertentu. Kalau pengumuman misalnya pengumuman di lingkungan bagi mahasiswa di lingkungan suatu prodi di perguruan tinggi tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian konferensi pers, bagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, ini kan audiensnya juga sesuai dengan namanya press conference, itu adalah para jurnalis, ya, para wartawan, ya, jadi audiensnya bersifat khusus. Ya. Kemudian ada juga yang lain yang bersifat umum seperti peliputan suatu peristiwa bencana alam, kebakaran hutan, ya, banjir bandang dan sebagainya, atau demonstrasi misalnya, kemudian pertandingan atau lomba, ya, ini sifatnya umum. Nah, contoh-contoh yang lain mungkin bisa saudara temukan. Nah, oke. Pada slide ini dijelaskan tentang scientific presentation atau presentasi ilmiah. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan presentasi ilmiah atau scientific presentation ini sama secara prinsip dengan informative presentation atau presentasi informatif, namun materi atau bahan presentasi dan penyampaiannya bersifat lebih spesifik atau lebih khusus dengan penjelasan sebagai berikut. Ya, yang pertama, ya, dia bersifat khusus terkait dengan materi atau bahan yang disampaikan. Ya, kalau dalam presentasi ilmiah atau scientific presentation, materi yang disampaikan biasanya berasal dari hasil kajian ilmiah atau scientific study, ya, penelitian dan sebagainya. Jadi penyampaian presentasi hasil suatu penelitian, ya, ini masuk sebagai scientific presentation. Kemudian, ya, yang kedua, penyampaiannya dilakukan di dalam suatu pertemuan ilmiah, ya, misalnya pidato ilmiah, ya, kemudian seminar dan sebagainya. Next. Baik. Selanjutnya
perhatikan pada slide ke-6 ini disajikan langkah-langkah penting untuk penyiapan presentasi. Ya, di sini ada 6 langkah. Ya, yang perlu saudara perhatikan, ya, sejak mulai pengumpulan informasi yang lengkap terkait dengan bahan presentasi dan seterusnya, ya. Kemudian pahami karakteristik audiens dan tujuan presentasi, susun bahan presentasi dengan baik dan menarik, siapkan perlengkapan yang diperlukan. Kemudian lakukan latihan dan persiapan diri yang menyangkut mental maupun fisik dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya di sini disajikan bahan untuk latihan. Ya, di sini ada 3 butir. Ya, mohon saudara perhatikan dan saudara laksanakan. Itu saja yang mungkin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.